terima kenyataannya. Ya, kalian ini tidak dikenali oleh Yesus. Ya, ketika Yesus hidup, Kristen belum ada pada masa itu. Kalau kalian menyatakan diri kalian pengikut-pengikut Yesus, Yesus menolak kalian. Karena dia diutus hanya untuk Bani Israel. Kenapa saya pertanyakan ini manfaat menuhankan Yesus? Karena dalam Matius 7 nomor 21-23 secara eksplisit Yesus mengusir dan tidak mengenal. Dikatakan dia pembuat kejahatan, orang-orang yang manggil dia Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Yang saya tanyakan, yang menjadi tema kita hari ini, manfaat menuhankan Yesus atau bertuhan kepada Allah. Bukan hanya percaya. Sementara data yang kau kasih tadi adalah data ambigu. Bahkan sebagian data yang kau sampaikan hanya comor belaka dinda. Kalian harus terima kenyataannya. Ya, kalian ini tidak dikenali oleh Yesus. Ya, ketika Yesus hidup, Kristen belum ada pada masa itu. Kalau kalian menyatakan diri kalian pengikut-pengikut Yesus, Yesus menolak kalian. Karena dia diutus hanya untuk Bani Israel. Kenapa saya pertanyakan ini manfaat menuhankan Yesus? Karena dalam Matius 7 nomor 21-23 secara eksplisit Yesus mengusir dan tidak mengenal. Dikatakan dia pembuat kejahatan, orang-orang yang manggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia, bermukjizat dengan nama dia. Aku tak temukan satu ayat pun di mana Yesus itu memuji dan juga memberikan janji kepada orang-orang yang menuhankan dia. Bahkan dalam Matius 7 nomor 21 Yesus berkata, orang-orang yang sampai ke dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mengikuti kehendak Bapa yang telah mengutus dia. Beri dong data eksplisit seperti saya memberikan data eksplisit dalam Fussilat 30, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkatakan Tuhanku adalah Allah dan mereka istiqomah atas itu, Allah akan berikan surga kepada dia. Adakah data yang seperti itu? Makanya saya bilang teman-teman, orang gila pun bisa jadi apologet Kristen. Gak nyambung gitu loh, jawabannya gak nyambung. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak siapa? Tuhan. Yesus yang jalan siapa? Tuhan. Berarti Tuhan adalah jalan menuju Tuhan. Gimana dia? Terus kau mau memframing kepada Nabi Isa alaihissalam, kau nggak pernah. Makanya saya bilang baca Quran itu ya, jangan ayat-ayat referensi yang dikasih oleh penghujat. Jalan yang lurus dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam dalam surah Maryam 36, jadikan Allah sebagai Tuhanmu.
Jangan jadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Itu Isa ini berkata dalam Maryam 36 nih. Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang dimaksud oleh Isa pada kaumnya, umatnya pada masa itu, menyembah kepada Allah, bukan menyembah pada Yesus. Apalagi menyembah kepada Dia. Di zaman sekarang, menurut perkataan dan referensi dari Isa, siapa yang menyembah kepada Allah? Islam. Kristen menyembah kepada siapa? Pada Yesus. Berarti yang berada di atas jalan yang lurus siapa? Islam. Isa tak berkata, akulah jalan yang lurus. Gitu loh. Tapi dalam Maryam 36, kau menyembah kepada Tuhan Allah, itulah jalan yang lurus. Tolonglah Dinda Gabriel, beri kualitas dari diskusi kita, jangan berdusta. Kasih data eksplisit. Apa manfaat yang dijanjikan oleh Bibelmu ketika bertuhan kepada Yesus, yang merupakan perkataannya Yesus, gitu loh. Barakallahu fikum Bang Kadiro. Jangan lari kemana-mana, nanti dulu kita masuk kepada esensialnya, kepada isinya nanti dulu. Jangan keburu-buru dulu kita mau menyerang sesuatu, jangan, diperjelas dulu temanya ini. Kalau kau saja tidak bisa memberikan atau menunjukkan data secara eksplisit dalam Bibelmu, satu manfaat saja untuk menuhankan Yesus, kita harus ganti tema. Tema ini nggak seimbang gitu loh. Ternyata kekristenan tak mampu, ternyata Bible tak mampu mendukung narasi-narasi dari kekristenan. Kita ganti tema yang lain. Ya silakan, ini jadi pertanyaan sekarang dari Bang Faruk kepada Dinda. Sebut satu data dalam Bible di mana tertuliskan manfaat menuhankan Yesus, bukan percaya ya, menuhankan Yesus. Silakan Dinda. Cair bro, tidak Bang Kadiro. Thank you ya. Iya, teman-teman. Nah, inilah teknik diskusi yang mulai menunjukkan ke arah-arah ya menyerang pribadi. Ya, saya harapkan Bang Faruk jangan mengulangi hal tersebut ya, Bang. Karena kalau Abang mengulangi penyerangan pribadi atau sekelompok atau agama tertentu, mungkin sekali lagi ini saya akan berhenti live PK. Ya, kita fokus kepada data. Jangan menyerang pribadi, agama dan golongan tertentu. Ya, tunjukkan datamu, saya tunjukkan data saya. Itu dia diskusi yang baik, Bang. Oke, saya harap Abang Faruk bisa lebih beradab lah dari teman-teman yang pada umumnya. Oke, yang selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah manfaat menuhankan Yesus. Bang, sama seperti kau manfaat menuhankan Allah, apa manfaat kita memilih sesembahan kita? Apa manfaatnya? Satu manfaatnya adalah Tuhan yang kita sembah ini menjamin kau selamat setelah kau metong. Kalau kami, Tuhan kami setelah kami metong menjamin keselamatan kami. Udah, kalau kau enggak, kalau kamu Bang Paru, Tuhanmu menjamin kau mendatangi neraka, maka beda kelas kita. Ya, beda kelas. Kalau data, kau masa nggak pernah dengar itu? Akulah jalan dan keselamatan dari hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, itu yang pertama. Tuhan kami menjamin kami keselamatan. Itu tujuan kita menuhankan Tuhan kita. Tapi kalau kamu, Tuhanmu menjamin kamu mendatangi neraka, beda kelas. Kelas kami beda sama kelasmu. Tuhan kami menyelamatkan kami dari dosa, dari maut, menjemput kami orang-orang yang percaya kepadanya supaya kami satu tempat dengan Dia. Itu manfaatnya. Pakai akalmu Bang Paru. Maksud kau manfaat kayak mana? Supaya apa? Maksudmu manfaat menuhankan Allah supaya dapat 72 bidadari gitu yang kau mau? Iya. Ya beda kita Bang. Jangan kau bilang ya jelas manfaatnya adalah keselamatan. Kita menyembah Tuhan yang kita percaya,
Manfaatnya apa? Supaya kita ada pengharapan, supaya setelah kita metong, kita tahu kita kemana. Itu manfaatnya. Yang kedua, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami junjung tinggi namanya adalah tokoh yang nyata, bukan fiksi. Kalau Tuhanmu tokoh fiksi, mau kubuktikan Tuhanmu tokoh fiksi. Coba perhatikan, ada nggak di dalam Al-Quran Allahmu menurunkan firman-Nya kepada Muhammad? Nggak ada. Udah, ada nggak di dalam Al-Quranmu Allah berfirman kepada Muhammad? Nggak ada. Allah berfirman kepada Jibril? Nggak ada. Siapa Muhammad pun Allah nggak kenal. Kalau nggak percaya, tanya, lihat di dalam Al-Quran. Pernahkah Muhammad satu kali pun melakukan mukjizat? Nggak pernah. Pernahkah Muhammad berbicara kepada Allah? Nggak pernah. Pernahkah Muhammad berbicara kepada Jibril? Nggak pernah. Lantas kau iman apa yang kau sembah sekarang? Iman seperti apa yang ingin kau bangga-banggakan? Sementara Nabi pun mukjizatnya nggak ada, ngomong sama Tuhan pun nggak pernah. Sedangkan nama Muhammad saja di dalam Al-Quran nggak ada, Bang. Kebenet dia, teman-teman. Kebenet entah kabur, nggak tahu lah kita ya. Emosi, gitulah, emosi. Begitulah kualitas Kristen ini. Kan, kalau diskusi emosi, menghujat. Kan, kalau udah nggak sanggup lagi diskusi, menghujat nih. Emosi, udah aku bilang, mana datanya nih, taruhannya nih, Yesus pernah berjanji apapun atau memberikan manfaat apapun kepada orang-orang yang menuhankan dirinya. Matius 7, 21-23. Apa kata Yesus di situ? Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, melakukan mukjizat dengan namamu? Pada hari itu aku berterus terang kepada mereka, kata Yesus, enyahlah kau dari hadapanku. Aku tidak mengenal engkau, sekalian pembuat kejahatan. Eksplisit data ada. Yesus mengusir orang yang manggil dia Tuhan. Wajar dong. Aku meminta data di mana Yesus memberikan manfaat kepada orang yang manggil dia Tuhan. Kau katakan di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan surah Al-Fat 29? Muhammadur Rasulullah. Terus kau katakan lagi, gitu loh, Allah tidak pernah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu alasannya Allah tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya sama, Yohanes 17 nomor 8. Ketika Yesus mengklaim dirinya menerima firman, apakah dia mendengar langsung suara Yesus, suara Bapa? Tidak. Karena dalam Yohanes 5:37 Yesus berkata, Bapa yang ngutus aku, suaranya tidak terdengar, rupanya tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Ketika Kristen berupaya menebarkan syubhat dan hujatan kepada Islam, hujatan itu kembali pada diri Yesus. Yesus yang kasihan jadi korban. Gitu loh. Mana data? Bapak berbicara langsung kepada Yesus. Sementara Yesus dalam Yohanes 5:37 mengatakan, Bapak Tuhan dia, Matius 11:25, suaranya tidak kedengaran. Suaranya tidak terdengar. Gitu loh. Kalau kau memframing seperti itu, kasihan kena Yesusnya. Ini datanya, ini. Bapak yang ngutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dalam surah Asy-Syura ayat 192-194 diceritakan, disampaikan bagaimana proses turunnya Al-Quran dibawa oleh Jibril, dari Allah dibawa oleh Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Lantas ketika Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8 katanya menerima firman, bagaimana proses dia menerima firman?
sementara Bapak suaranya tidak kedengaran. Makanya ini kalau udah nggak sanggup diskusi, menghujat, emosi, langsung bertanduk dia. Mana datanya Yesus memberikan manfaat kepada orang-orang yang menuhankan dia? Mana? Manggil dia Tuhan kena usir, ada datanya. Manggil dia Tuhan kena usir ke neraka, ada datanya. Karena dikatakan si pembuat kejahatan, masa orang yang berbuat kejahatan masuk surga kan ya. Matius 7:23 kan begitu. Manggil Yesus Tuhan kena usir. Gitu loh. Dikatakan si pembuat kejahatan. Adakah dikatakan sebuah kebaikan ketika manggil Yesus Tuhan? Ada datanya? Ketika kau memanggil aku Tuhan, itu adalah sebuah kebaikan, ada datanya. Nih taruhannya, nih. Jangan dong diberkatilah bangkediro. Tolonglah diskusi itu jangan menghujat dulu gitu loh. Tenang diskusinya. Tenang. Upayakan datamu. Kalau berbicara tentang ketuhanan, Yesus itu nggak membela kekristenan. Terima kalian kenyataannya, Yesus itu bertuhan. Bapak Tuhannya Yesus, Matius 11:25. Kok kalian pula bertuhan sama Yesus? Nanya aja kalian. Yesus aja Yahudi. Kok kalian jadi Kristen? Makanya benar ada seorang pendeta itu berkhotbah di gereja, dia bilang, andaikan Yesus hidup saat ini di antara kita, maka jika dia mendaftar administrasi negara atau bikin KTP, di KTP-nya Yesus agamanya itu Yahudi, bukan Kristen. Betul kata pendeta itu, gitu loh. Agama, kalau Yesus punya KTP itu, agama apa? Yahudi, bukan Kristen. Ya kok, lah kalian kok jadi Kristen? Yesus bertuhan pada Bapa, kalian bertuhan kepada Dia. Nyambungnya di mana? Yesus ketika hidup, kitabnya kitab tanah yang terdiri dari Taurat, Neviim, Ketuvim. Kitab Yahudi itu kitab yang dipegang-pegang Yesus. Taurat, Neviim, Ketuvim, tanah ketika hidup di dunia ini. Lah kitab kalian Bibel. Ngaku lagi kitabnya Injil. Nyambungnya di mana? Yesus agamanya Yahudi, kalian agama kalian Kristen. Ya, Yesus ke sinagoga, kalian ke gereja. Yesus hidup di dunia, bacaan kitab yang diimani itu tanah. Kitab kalian Bibel atau Injil dalam angan-angan kalian. Nyambungnya di mana? Makanya aku bilang, aku sebenarnya kasihan nengok teman-teman Oten ini, teman-teman. Kenapa aku bilang kasihan gini, analoginya kasihan? Maaf ini teman-teman ya, bukan menghina ini orang miskin, bukan. Ada orang miskin nggak tahu diri, bang. Nggak tahu dirinya gini. Dia bilang, aku punya mobil Lamborghini, aku punya rumah mewah besar, aku punya tanah ribuan hektar. Lamborghini itu punya si Anton, rumah mewah itu punya si David, tanah yang luas itu punya si Supri. Nggak ada punya dia. Punya dia nggak ada, tapi sombong kali. Punya orang yang dicerita-ceritakannya. Sama kayak Oten bercerita ngaku punya Taurat, padahal Taurat punya Yahudi. Punya Yesus, padahal Yesus untuk Bani Israel. Gitu loh. Punya kitab, padahal kitab yang diambil kitabnya Yahudi. Janji punya surga, padahal nggak pernah dijanjiin. Karena si miskin dia nggak tahu diri. Punya orang semua dibilangnya. Sama ketika berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Waktu itu Yesus berbicara di depan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Cuma menyadarkan klien. Sama halnya ketika aku bicara dalam rumahku di depan istri dan anak-anakku. Akulah sumber ekonomi kalian. Kalau kalian kalau kalian mau dapat duit melalui aku, uang belanja dan uang jajan.
Perkataanku ini kan berlaku untuk anak-anakku dan istriku di rumahku kan, bukan untuk anak orang atau tetangga, bukan istri orang. Untuk istri dan anak-anakku di rumah perkataanku. Sama halnya dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 14 nomor 6. Ketika berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Lawan bicara dia kan Bani Israel, bukan Bani pemakan babi. Ya enggak aja, kenapa? Ya, Matius 15, 24-26. Matius 10, nomor 5 sampai 6. Gitu loh. Dia diutus untuk Bani Israel, bukan Bani pemakan babi. Kayak mana lagi aku nyadarkan klien gue? Kayak mana lagi aku nyadar klien konten? Kayak mana teh? Kayak mana? Udah terlalu enak kali klien jadi orang kafir, udah enak kali ya. Iya. Yesus ngusir orang yang manggil dia Tuhan, ada datanya. Gitu loh. Ada datanya. Yesus beribadah menyembah kepada Tuhannya, ada datanya. Gitu loh. Yang jadi pertanyaannya, ya, di mana datanya? Yesus janjikan surga bagi pentuhan dirinya. Janjikan keselamatan bagi pentuhan dirinya. Yang enggak aja. Aku nggak mau di surga di poligami, jijik. Lebih jijik lagi ditusuk sama domba. Domba yang bermata 7, bertanduk 7. Jelas berarti nonotnya juga 7. Jadi menjijikkan begitu, gitu loh. Domba itu bermata 7, bertanduk 7. Matanya aja 7, tanduknya 7, nonotnya juga 7 dong. Ketika kau dikawinkan sama domba itu, oke, nonot 7. 7 ya. Kita tengok berapa lubang. 1 di sini. 2 di sini, ada 3. 2 di sini, 5. Oke, yang perempuan 1 di situnya 6, 1 di belakangnya 7, pas. Pas. Kalau laki-laki 1 di sini, 2 di sini, 2 di telinga, 5. 2 lagi taruh mana? Hah? Ke duburnya. Itu yang kau mau. Si domba enak dia, mbek, mbek, kalian, au, 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 mbek, mbek, kalian, au. Ingat, dombanya itu bukan domba Indonesia, domba luar, bro. Domba luar. 1 aja ukurannya segini, konon 2 dimasukkan ke belakang. Makanya sengkle otak kalian. Mikir kalian gitu loh. Cuman ada kalian adalah kaum yang nggak mau berpikir, matikan akalnya. Oke, kita naikkan. Ada si pipi. Mana si pipinya ini? Perhatikan itu Otenwi. Kalau diskusi udah terpojokkan dia dengan data menghujat. Emosi dia menghujat. Makanya pakai cadar, pakai kacamata, pakai topi. Kemarin ku tengok itu di komalnya si Lia, ada bom-bom di situ sama di Dara. Di situ lagi membahas tentang si CP, Ki Ahmad dan siapa lagi itu. Mereka sakit hati karena gagal pergi ke luar negeri. Mereka berbondong-bondong pergi ke luar negeri. Tujuannya apa? Mau menghujat supaya puas menghujat. Makanya saya bilang, aib bagi kekristenan adalah Kristen yang ada di luar negeri yang mengatakan dirinya apologet. Itu aib gitu. Aib bagi kekristenan. Sama kayak si Maya ini. Ini aib bagi kekristenan. Keluargaku banyak Kristen, gak ada kayak si Maya ini. Keluargaku banyak Kristen, gak ada kayak si Edis. Keluargaku banyak Kristen, gak ada kayak si CP, Ki Ahmad dan yang lainnya. Itu aib. Potong leher aku kalau ada yang tertarik dengan kekristenan. Kalau begitu cara kalian mewartakan kekristenan, nih potong nih. Gak ada yang tertarik. Karena apa? Kebencian dan kebencian yang kalian sampaikan. Tidak objektif kalian. Orang pun dengarkannya, malas lah. Tonton edisi TV misalkan, kebencian hanya ditebarkan. Orang pun yang pakai akal mandangnya, malas lah, kebencian aja.
Kan orang pun akan berpikir, kan aku punya teman muslim, nggak kayak gitu temanku muslim, nggak seperti yang kau bilang itu temanku muslim Edis, nggak seperti yang kau bilang itu temanku muslim CP, gitu loh. Tapi kau ngomong muslim begitu aja tentang apa omonganmu tentang muslim, kebencian aja, malas lah aku nontonnya. Itu yang waras. Yang nggak waras, orang akan memandang kekristenan itu aib. Ih, seburuk ini kah kekristenan? Mulutnya itu penuh dengan kebencian, kata orang. Tapi kalau kita apologet Islam menanggalkan kebencian dengan tidak memberikan pernyataan, tapi berupa pertanyaan. Aku kan bertanya tadi gitu loh, apa janji, apa manfaat ketika menuhankan Yesus? Kalau si Kristen Gabriel tadi langsung dia gitu loh, langsung dia memutuskan atau merangkumkan umat Islam masuk neraka. Apa itu? Langsung memvonis umat Islam masuk neraka. Nabi Muhammad SAW itu fiktif, kan? Ya kan? Allah itu nggak ada. Kalau kayak gitu gaya diskusinya, ya udah nggak usah diskusi, kau ngomong sama tembok aja lah. Kau hujat Islam sesuka kau sama tembok sana. Gitu loh. Langsung dia gitu loh menafsirkan iman orang lain. Langsung dia menafsirkan Islam masuk neraka. Muhammad tokoh fiktif. Tuhannya Islam nggak ada. Diskusi apa kayak gitu? Kecuali aku tadi bilang nggak ada manfaat menuhankan Yesus. Itu udah berstatement nggak boleh. Itu nggak boleh dalam dunia dialektika, nggak boleh kita menafsirkan gitu loh. Apalagi kita memvonis keimanan orang lain, nggak boleh. Dia kan udah memvonis itu tanpa data gitu loh. Aku cuma bertanya, itu pun kerasukan. Diskusi bukan memvonis, tapi bertanya gitu loh. Lalu kita kaji, ya silakan Ten. Aku cuma bertanya, apa manfaat menuhankan Yesus? Apa manfaatnya? Ya kan? Belum lagi ketika aku bertanya, apa manfaat kayak gini-gini seminggu sekali? Na 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 na. Oh na elon. Na 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 na. Na 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 na. Oh na elo. Apa manfaatnya? Jadi seakan-akan kalau kita gambarkan dengan kehidupan anak muda milenial zaman sekarang, hari Sabtu ini malam minggu ditelepon kawan dia, bro, masuk kita yuk. Kemana? Ke diskotik. Alah, tidur aja lah kita, katanya. Kalau kita ke diskotik malam ini, biayanya mahal. Belum lagi kita booking kandang, minuman, mahal. Cuman hanya mau mendengarkan musik dan nyanyi-nyanyi, katanya. Jadi, besok pagi aja, minggu pagi kita ke diskotiknya. Minggu pagi. Bangun dia pagi, ditekannya obatnya, pilnya, tuam, minum dia di rumahnya, sampai mabuk dia. Pergilah dia ke diskotik kan, minggu paginya barulah sekarang kakak. Jadi dia yang gangga aja. Mana pernah nabi-nabi terdahulu ngajarin kayak gitu? Yesus pun gak pernah ngajarin kayak gitu. Gangga aja kalian. Masa kalian orang pilihan dari Adam sampai dengan Musa, bukan orang pilihan masuk neraka gitu? Ten, sadarlah Ten. Singkirkan kebencian dalam dirimu, buka akalmu, sembahlah Tuhan Allah yang disembah oleh Yesus, kasihilah Tuhan Allah yang dikasihi oleh Yesus.
Gitu loh. Berbanding terbalik. Kalau di Islam umat yang diuji, kalau di OTEN Tuhan yang diuji. Kalau di Islam umat manusia yang diuji dengan kelaparan, kehausan, kesakitan, dan penderitaan. Masa kau percaya Tuhan yang diuji dengan kelaparan, kesakitan, dan juga penderitaan? Harus diuji ketuhanannya. Yang diuji itu ketakwaan seorang hamba, bukan ketuhanan yang diuji. Oh, ya Tuhan. Iya, uji. Apa diuji? Coba buka celananya, buka. Setelah itu cambuk dia, cambuk. Setelah itu tombak lambungnya, tombak. Setelah itu gantung dia sampai mati. Terus dia mati. Oh, Tuhan katanya. Kenapa Tuhan? Udah mau dia mati katanya. Sama analoginya kalau ada seorang laki-laki udah lama nggak kau temui, baru kau temui dia di usia kau 17 tahun, terus dia mengklaim dialah bapakmu. Mau kau uji kebapaan dia dengan cara itu? Kau bapakku ya? Iya nak, akulah sebenarnya bapakmu. Bapak mengaku salah pernah meninggalkanmu di Jakarta 17 tahun yang lalu ketika ibumu mengandungmu. Oke, kita uji. Buka celanamu, buka. Iya nak, dibuka. Buka bajumu, buka. Dibuka, iya nak. Coba aku cambuk, ku tebuk. Iya nak. Coba aku tombak lambungmu, tebuk. Udah mau meninggal nih. Iya nak. Gantung di atas tiang listrik, tuh, meninggal. Udah meninggal. Betul, itu ayahku. Lu sama pada waktu yang sama kau udah gak punya bapak lagi. Apa gunanya dia datang menghampiri kau, mengaku dirinya adalah bapakmu, karena pada waktu yang sama kau bunuh dia. Lah hidup kau gak ada berubahnya lah sama 17 tahun yang lalu hidup tanpa bapak. Karena begitu bapakmu meninggal, kau juga gak punya bapak. Menguji kalau dia bapakmu, kau tanya sama dia kenangan yang dia miliki kepada mamamu. Tahu nggak dia siapa nama opungmu, siapa nama nenekmu, siapa nama keluargamu? Tahu nggak dia? Itu diuji. Tahu dia berarti bapakmu. Yang paling berespek yang paling tervalidasi lagi cek DNA, tes DNA gitu loh. Begitu juga tentang Tuhan. Bukan kau nggak berhak menguji Tuhan yang mengujimu. Begitu kau bisa menguji seseorang atas keinginanmu, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia lapar, haus, dan juga menangis bahkan meninggal, berarti dia bukan Tuhan. Waras lah kalian, masa gitu aja pun kalian nggak ngerti sih? Kalian keras kepala memang, keras kepala kalian. Cair dong, diberkati lah bang. Makanya teman-teman, aku nggak bisa habis pikir bang. Nggak habis pikir aku andaikan OTEN ini bang masuk dalam kubur bang, ditanya bang sama malaikat mungkar nakir bang. Nggak habis pikir aku bang. Biar dirasakan menungkar nangkir itu dulu kayak mana kelakuan OTEN ini, akhlaknya ini. Ditanya sama OTEN, iya kan? Ditanya sama nungkar nangkir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab OTEN, akulah jalan kebenaran dan hidup, katanya. Apa? Man rabbuka, dijawab OTEN, akulah jalan kebenaran dan hidup. Man nabiyuka, siapa nabimu? Tidak ada yang sampai kepada bapak kalau tidak melalui aku. Apa? Man nabiyuka, siapa nabimu? Tidak ada yang sampai kepada bapak kalau tidak melalui aku. Ditanya lagi, man kitabuka, apa kitabmu? Banyak kali pertanyaan kau. Itu kan. Man rabbuka, man nabiyuka, man kita buka, banyak kali pertanyaan kau, nggak sampai akal
akalmu ke situ. Kan hatta zurtumul makobir, dalam Quran itu kan dikatakan, ya kan, celakalah orang yang bermegah-megah, dia nggak sadar sampai ke dalam kubur. Cair dong diberkati oleh Bang Kadiro, barakallahu fikum. Jadi seperti apa watak kita ketika di dunia, nggak sadar kita mati, sampai dalam kubur begitu watak kita, membangkang-bangkang dalam kubur itu. Taat bertakwa dia di atas dunia, dalam kubur pun dia bertaat dan bertakwa dia. Cair dong. Ya kan? Gak sampai akal kau tuh ke situ, dibal-bali sama malaikat nungkar nangkir mereka, bang. Kudu bam, apa teriaknya? Gak toleransi. Radikal. Radikal ini. Apalagi kau bilang dibal-bali dia belum sadar, bang. Belum sadar dia udah meninggal. Barulah dia sadar meninggal. Cair dong diberkati Bang John. Barulah menyesal mereka, gitu loh. Menyesallah mereka ya ketika hidup di dunia dalam kesesatan yang nyata. Gak ada itu cerita mengatakan nanti malaikat nungkang nangkir datang jumpain Oten, ya kan? Datang jumpain Oten dalam kubur kayak gini malaikat, nggak ada itu. Nggak ada kayak gini dalam cerita itu, malaikat menemui mereka gini. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama nabimu? Apa nama kitabmu? Ona oleh. Enggak kayak gitu, Teh. Sadar kau, hidup dan mati itu bukan candaan. Jangan kau pikir seperti isi kepalamu yang penuh dengan candaan. Cair dong diberkati itu melatih terus. Makanya nanti awalnya itu kehadapi ketika kau sakaratul maut. Ketika datang kematian padamu, membelalak matamu, terbelalak matamu. Makanya menggelinding ini biji matamu yang hitam ini, menggelinding ini sampai ke langit. Semua penyesalan hadir pada saat itu. Betul kata si Faruk, bah. Betul kata apologi Islam, bah. Betul kata Kiai, bah. Betul kata kawanku Muslim, bah. Ku hadapi semuanya sakaratul maut itu. Makanya teman-teman, dalam surah Al-Fajr, ya kan, di ayat yang terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di situ ada kata ya, teman-teman. Kata ya di situ itu isim apa? Isim ma'rifat. Cair dong itu isim ma'rifat yang disebut dengan huruf nida. Itu khusus, Bang. Makanya diawali dengan kata ya, khusus, bukan umum dia. Khusus dia. Jadi hanya orang-orang tertentu lah yang didatangi malaikat dengan perkataan seperti itu. Karena dia khusus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau kita memahami grammar bahasa Arab, Bang, semakin bertambah keimanan kita, Bang. Oh, begitu. Dia bagian dari isi ma'rifat. Di bagian dari isi ma'rifat itu tadi, di situ tertulis dia huruf nida, kata ya, yang merupakan pengkhususan, pengkulturan khusus. Cair dong diberkati itu bukti kebenaran Quran tidak membual, Bang. Kenapa? Diawali dengan kata ya. Kalau saja tidak diawali dengan kata ya dan penjelasan kata ya yang merupakan huruf nida di dalam Quran itu, penjelasannya nggak kayak gitu, Bang. Ya kan? Mungkin muncul keraguan-raguan kita. Pantas hidup jadi orang beriman atau jadi orang kafir? Lebih pantas menjadi orang beriman atau jadi orang kafir? Tapi karena penjelasan dari Nausorob seperti itu, Bang, kan gitu, selaras dengan akal, semakin tambah iman awak, Bang. Masya Allah. Memang benar kata Allah ya, tidak akan sama orang beriman dengan orang kafir itu. Gak akan sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat.
Nggak akan sama dengan orang yang bisa mendengar dengan orang yang tuli, nggak sama. Pemahaman seperti ini dalam Bible tuh nggak ada. Tidak ada, apalagi mereka hanya berpegang kepada terjemahannya. Gitu loh. Apalagi ketika berpegang kepada terjemahannya saja. Tidak ada pengkultusan dan juga pengkhususan. Apalagi tingkatan-tingkatan orang-orang beriman di dalam Al-Quran itu ada, Bang. Dan itu tidak akan kita dapati dan tidak akan kita pahami ketika kita berpegang kepada terjemahannya saja. Enggak. Hal-hal itulah yang membuat giroh dalam diri ini semakin untuk belajar. Semakin tambah iman, Bang. Semakin kita belajar tentang Quran, semakin tambah keyakinan kita terhadap iman dan Islam ini. Tapi semakin orang belajar Bible, semakin banyak yang mualaf. Cair dong di market. Semakin banyak yang mualaf. Banyak contohnya. Orang yang depan mata kepala kalian ini, maaf abangku ya, orang yang depan mata kepala kalian ini 4 tahun lamanya, hampir 4 tahun lamanya aku ya mendekatkan diriku sama Bible. Bukan jadi Kristen sejati, aku jadi mualaf aku. Gitu loh. Bukan bualan belaka, aku siap diuji. Cair dong di Ini juga lah alasannya ketika aku sampai ke dalam Islam, aku lihat kebiasaan dan rutinitas keluarga-keluarga Islam. Di maghrib dimawaknya anaknya ke pengajian, belajar dari alif batasa, menghafal gitu loh, diajarin tentang Islam. Pelan-pelan diberikan sikit-sikit pemahaman tafsir dari Al-Quran, surah-surah yang biasa didengarkannya. Ngaji, dari kecil terbiasa ngaji. Didorong anak-anak itu mendekati Quran. Karena memang hasilnya, jika seseorang semakin dekatkan dirinya pada Quran, semakin bertambah imannya. Aku compare ini, mirroring, Bang. Seandainya keluarga Kristen lakukan ini, dari sejak dini, usia dini, anak-anak itu dikenalkan Bible, dibacakan dari Kejadian sampai Wahyu. Setelah mereka dewasa, nggak mungkin jadi Kristen. Nggak mungkin, Bang, jadi Kristen. Kenapa kau berkata begitu? Faruk kan gitu. Cair dong diberkati keluargamu itu mela. Kenapa kau berkata begitu, Faruk? Karena gini teman-teman ya. Aku mulai membaca Bible itu di usia 24 atau 23 tahun sampai di usia 27 tahun. Ketika aku dalami Bible, aku baca Bible, teman-teman, aku dapat rasa kayak gitu. Perasaan itu hadir dalam diriku. Dulu berarti seandainya di waktu SMP atau di SMA aku mendalami Bible, aku baca Bible ini tartil dari Kejadian sampai dengan Wahyu, gak mungkin aku berarti jadi Kristen di usia 18 tahun. Kenapa di usia 23 tahun aja ketika aku baca Bible, kandas aku terhadap kekristenan, apalagi segala doktrin dan juga dogmanya. Kan gitu. Setelah aku masuk Islam dan aku bagian dari tenaga pengajar buat anak-anak yang mengaji, aku dapat pemahaman itu. Oh, anak-anak muslim ini dari kecil diajarin ngaji. Tujuannya apa? Supaya mereka semakin kuat iman dan Islamnya. Makanya perhatikan anak-anak itu, apalagi anak-anak pesantren itu, Bang, yang faham nausorok, Bang. Tanyakan nama di Quran tuh, Bang. Mantap kali penjelasannya, Bang. Kayak guruku, ditanyakan sama dia perkata dari Quran itu, mantap kali penjelasannya. Begini. Diawali dengan ini. Coba tengok satu kalimat ini, kata dia. Yang mana di sini disebut dengan isim, yang mana disebut dengan fi'il, yang mana di sini disebut dengan amr. Kalaupun dalam fi'il, yang mana di sini katakan fi'il madi, fi'il mudhari, kan gitu. Yang mana di sini dikatakan fi'il amr, yang mana di sini dikatakan harfun. Nah, ini ketika dia dalam fi'il madi, kan gitu, dikatakan fi'il madi karena ini sudah terjadi. Apa yang disampaikan dalam Quran ini sudah terjadi. Gitu loh. Oh, berarti ini sudah terjadi, Ustaz. Udah. Di mana terjadi ya, Ustaz? Allahu alam. Gitu loh. Terjadinya entah di bumi ini atau di atas bumi ini, di luar bumi ini. Masya Allah. Barakallahu fikum Bang Gadirab. Jazakumullah khair. Kenapa kita masuk dia kepada sedang terjadi atau yang akan terjadi dalam fi'il mudhari? Ah, ini dia fi'il mudhari. Gitu loh. Contoh bercerita tentang mizan, tentang titian sirat,
Ini masuk ke dalam fi'il mudhari kata dia. Kenapa belum terjadi? Makanya di sini terdapat tanda dari mudhari'nya itu ini. Oh begitu, luar biasa Quran. Itulah luar biasanya Islam itu, Bang. Itu luar biasanya Quran itu. Buktinya Quran itu memang kalamullah. Ini oten, Bang. Cuman bisa terjemahan aja. Maka benar kata Allah dalam Al-Quran kan, mereka kalaupun andaikan tahu mereka tentang Quran ini sedikit saja, maka akan diolok-oloknya. Hanya sedikit yang dia ketahui, tapi sedikitnya itu digunakannya hanya untuk mengolok-olok saja. Begitu. Jadi teman-teman ya, dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cair terus. Di situ diawali juga dengan kata ya. Itu khusus, Bang. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kau kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ada apa dengan itu? Kita kaji, Bang. Andaikan kita mati tidak dalam kondisi muslim, kalaulah kau mati dalam kondisi fakir atau miskin, oke? Penderitaan dari sakaratul mautmu di luar dari pedihnya sakaratul maut, ya, penderitaan itu akan bertambah. Apa bertambahnya penderitaan itu? Akan kau pikirkan anakmu bagaimana yang kau tinggalkan dalam kondisi fakir. Akan kau pikirkan bagaimana rezeki dari istrimu kau tinggalkan dalam kondisi fakir. Bagaimana dengan apa keluargamu yang kau tinggalkan dalam kondisi fakir. Semua pemikiran itu hadir dalam dirimu ketika kamu pada waktu yang bersamaan merasakan pedihnya sakaratul maut yang seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Menderita enggak? Menderita. Karena dia tidak muslim, tidak berserah diri kepada Tuhannya, menderita, dipastikan dia menderita. Syair doang diberkati tak melati. Wah, analogi kedua, oke? Mati dalam kondisi tidak muslim, tidak berserah diri kepada Allah, dia dalam kondisi kaya. Dia rasakan pedihnya sakaratul maut. Kepedihan sakaratul maut itu semakin bertambah, semakin hebat pedihnya penderitaan kematian itu. Karena apa? Dia pikirkan, dia kaya nih matinya, Bang. Dia pikirkan bagaimana dengan perusahaanku yang di Jepang, bagaimana dengan perusahaanku yang di Belanda, bagaimana perusahaanku yang ada di Papua misalkan, bagaimana dengan istriku, bagaimana dengan anakku, bagaimana dengan anakku nanti ketika membagikan warisanku, bagaimana dengan permataku, bagaimana dengan emasku, bagaimana dengan iniku. Semua pemikiran itu hadir ketika kalian merasakan sakaratul maut, pedihnya sakaratul maut. Sekarang analogi nih, Bang. Ini logika, ini analogi. Coba Abang pikirkan. Bayangkan nih, abang-abang sama kakak-kakak saat ini sakit gigi. Udah? Pada waktu sakit gigi terpikir hutang, uang sekolah anak-anak. Ya, bro, diberkati tak melatih, barakallahu fikum. Oke? Bayangkan teman-teman ya, kalian sakit gigi. Pada waktu sakit gigi, waktu yang sama kalian terpikirkan tentang hutang, terpikirkan tentang uang sekolah anak-anak, terpikirkan tentang beras yang habis, terpikirkan tentang uang cicilan motor misalkan. Bagaimana sakit dia? Bagaimana rasanya sakit gigi tadi? Jai dong diberkati Bang Kadirok. Bayar, jawab teman-teman. Bagaimana rasanya sakit gigi tadi? Bagaimana rasanya sakit gigi tadi, teman-teman? Bagaimana rasanya sakit gigi tadi? Coba jawab di bawah. Bagaimana rasanya sakit gigi tadi? Hah? Bagaimana? Makin sakit. Makin sakit. Itulah gambaran ketika kita mati, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika kita mati tidak dalam kondisi muslim. Itulah sakitnya, Bang. Ketika kita mati tidak dalam keadaan berserah diri kepada Allah, sakit. Tapi ketika kita mati dalam keadaan muslim, gak ada yang sakit, Bang. Gak ada yang sakit. Karena kita sudah bisa memanfaatkan umur.
Ketika umur habis dari diri kita, sudah selesai urusan kita dengan umur. Seiring dengan selesainya urusan kita dengan umur, selesailah urusan kita dengan dunia. Tak terpikirkan lagi anak, tak terpikirkan lagi istri, tak terpikirkan lagi harta. Karena apa? Semua sudah kusampaikan. Kenapa tak terpikirkan lagi anak? Gitu loh. Semua sudah kusampaikan kepada anakku. Semua sudah kusampaikan kepada istriku, baik harta maupun ilmu. Kalau memang punya harta, berserah diri. Rasa itu diserahkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Semua rasa ketika dia merasakan sakaratul maut, maka waktu itu dia akan merasakan, ya, dalam surah Al-Fajr ayat terakhir, datanglah malaikat menyampaikan kepada dia, ya Tuhan nafsul mutmainnah, kembalilah kau kepada Tuhanmu, jiwa yang tenang. Makanya tak heran seluruh para nabi juga mewasiatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ibrahim mewasiatkan kepada anak keturunannya dalam surah Al-Baqarah ayat 132, 134 Bang Farwa salah. Ibrahim mewasiatkan, Yakub juga mewasiatkan kepada anak keturunannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau nggak penting nasihat ini, Bang, nggak mungkin diwasiatkan dari seluruh para nabi dengan anak keturunannya, Bang. Penting ini. Ada poin yang dikaji, ada sesuatu yang luar biasa yang terkandung di dalam ini, Bang. Nasihat itu berulang-ulang disampaikan, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Sementara ketika aku Kristen, Bapak nggak pernah mengatakan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Yesus juga nggak pernah mewasiatkan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Bahkan Paulus, pendiri Kristen, dalam KPR 11 nomor 26 juga tidak pernah mewasiatkan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Yang jadi pertanyaan, siapa yang nyuruh kalian mati dalam kondisi keadaan Kristen? Hawa nafsu kalian kan? Keinginan pribadi kalian kan? Iya kan? Keinginan pribadi kalian kan? Maka kau tanggunglah resikonya. Maka ketika nanti kalian dihadapkan kepada Rabbul Alamin, kalian tidak punya alasan ataupun jawaban. Syair terong diberkatilah Bang Kadiro. Tidak punya kalian pembelaan di hadapan Allah terhadap kekafiran kalian. Karena apa? Kalian tahu Allah telah mengutus para nabi dan rasul yang mewasiatkan wala tamutunna wa illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa kau mati dalam keadaan Kristen? Semua adab yang telah ditetapkan atasmu. Aku, Bang, kemarin itu ya, kulihat itu video di TikTok. Entahlah kejadiannya ini baru, Bang, atau sudah lama. Ini ada perahu, Bang, di laut, Bang. Jadi ada kapal yang meletup, rupanya kapal nelayan di tengah laut. Ya kan, ada dua awak kapal yang selamat, Bang. Tapi dia kebakar sekujur tubuhnya, Bang. Putih-putih, Bang. Kalau luka bakar putih-putih daging kulitnya itu, bisa kalian pahami kan, putih-putih kulitnya itu, macam kena knalpot gitu, putih kayak gitu kulitnya. Pedihnya itu nggak bisa kebayangkan, Bang. Tapi dalam kondisi pedih begitu, bisa dia jalan di atas laut itu, Bang. Di air laut itu dia jalan, Bang. Bisa jalan dia, tapi merintih dia kesakitan. Sanggup dia jalan, nggak terkapar dia. Terbayangkanku cerita Al-Quran tentang penderitaan orang di dalam neraka, Bang. Benar berarti kata Allah dalam Quran kan? Sebegitupun penderitaan itu, orang-orang di dalam neraka itu berupaya mencari keselamatan, berupaya mencari jalan, walaupun daging dia jatuh ke tanah, jatuh ke tumitnya, kulit dia jatuh ke tumit dia berupaya mencari jalan, oke? Untuk lepas dari siksa neraka ini tadi. Aku nengok video itu teringat aku dengan firman Allah dalam Quran itu, cerita tentang penghuni neraka. Betul ya kata Allah ya. Ini bukti nyata ini. Dia kulitnya kebakar semua loh. Masih sanggup dia berjalan, berupaya mencari keselamatan. Karena apa? Ruh masih ada dalam jasadnya. Maka benerlah, ini aku lihat ini gambarannya nih depan mataku, ini video ini itu bilang. Maka benerlah kata Allah gambaran neraka tadi, di mana orang kafir yang terkena azab yang sangat pedih, berupaya juga mereka mencari keselamatan, mencari perlindungan dari azabnya neraka. Jangan sampai teman-teman ya, adik-adik Oten ya, jangan sampai ya. Ini si pipi datang nih.
Jangan sampai itu ada Pak datang menemui kalian. Kok gelap? Mana gelap? Gelap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelap ya? Enggak, kalau di atas enggak. Karena kau itu akun perpindahan akun. Kau perpindahan akun itu karena kau perpindahan akun. Enggak, jadi dari tadi aku ngomong gelap gitu. Enggak. Kalau dari tadi enggak. Enggak gelap. Yang ini si Jaya Tunggal yang gelap, si Jaya Tunggal. Ah, udah. Tadi nampak kan itu kan? Kau nampak kan tadi aku dapat Nampak. paus dua kan? Nampak kan? Gak gelap Faruk. Ceritanya lu mau pamer. Aku tanya Baru. loh, bukan pamer loh. Tadi ceritanya kau mau pamer gitu, kau dapat Bukan, paus aku dua. nanya. Aku nanya gitu loh. Oh, gitu. Oke. Faruk, Iya, Baru. disapa dulu tamunya itu si Jack nih. Jack, selamat siang Jack. ya nggak gelap ke Faruk, cuma hatimu yang gelap itu, sama hidupmu bakal gelap terus nanti. Kenapa kok Jack? Hatimu Aku udah bukan gelap tukang kayu, Jack. karena kau Kalau pindah aku dari tukang kayu, dari Yesus yang lebih terang saja pindah kalau ke pikir kegelapan. Kesatlah hatimu itu Faruk. Iya, Islam Kristen Jack. Kasihan kali awal lihatmu nih Faruk. Yo, ya harusnya yang kau kasihani laki-laki yang usia 33 tahun gondrong meninggal tidak Aduh, bercelana. dia sudah jelas terangkat ke sorga. Kau yang gak jelas. Di mana datanya ini Yesus terangkat ke surga? Adalah dia terangkat ke sorga, duduk di atas Mana tahta kok. datanya mana? Aduh, ada data jelas. Kalau kau mana tokoh yang kau Kita kaji idam-idamkan dengan itu akal. masuk kubur dan nggak jelas lagi sampai sekarang. Cuman kau bilang aja mau babi buta itu. Loh, Paulus kita masuk Aduh, kubur kau tak cuma keluar-keluar pintar-pintar sampai ngomong sekarang, sama saya nggak pernah menang kau, Faruk. Sekarang aku tanya. Kau udah Paulus berapa keluar kali dari debat kubur? sama saya, akhirnya kabur-kaburan terus kau, Faruk. Hah? Paulus keluar nggak dari kubur? Ku tanya samamu sekarang, ya kan? Udah gini. Kau debat sama Udah, saya nggak pernah menang. tenangkan dulu dirinya. Aduh. Nah, tenangkan dulu Roh Kudusnya, tenangkan dulu. Oke, tarik napasnya, lepaskan rohnya, ya. Kita diskusikan tema ini aja gimana, supaya kita jangan lari kemana-mana. Dinda Zek, biar terarah diskusinya gitu loh, Dinda. Kita diskusi berdasarkan tema ini aja. Apa manfaat menuhankan Yesus gitu loh. Silakan Dinda Zek. Zek, jangan peberak dulu lah kau. Silakan. Kenapa kau takut mute saya? Pernah nggak kau Anak-anak setan kalian nih semua di sini nih. Kalau kalah debat, ditendang orang di mute. Aduh. Jangan keras dulu. Kita kalian diskusi ini. sesuai tema aja gimana, Dinda? Kau jangan tendang saya ya. Iya, sesuai tema ya. Kau jangan tendang saya ya. Iya, nggak akan kuperlakukan kau sebagaimana kalian memperlakukan Yesus, tidak. Aduh, kau itu suka debat sama saya, kau tendang saya. Kan masih Aduh, ditendang. mancing-mancing Kan muka diudahin, orang lagi kau nih. kan Kalian nggak nih. diudahin kan. Aduh. Udah, Zek, sesuai temanya aja, Zek, Kau silakan. ngaku gak dulu pernah debat sama saya, akhirnya kau tendang saya. Saya ludahin lagi kalau memang nggak bisa diatur. Iya, maka itu kau nggak bisa debat. Kalau kau udah kalah ngomong pasti begitu. Tudain Buktikan, orang, Anda. kick Aduh, orang. framing aja. Bukan framing, menang bacot doang Bawa kalian ada ini. ayo lah diskusi. Assalamualaikum. Aduh, udahlah malas saya. Waalaikumsalam Malas habis waktu saya aja. Udah, ya udah. Kalian nggak ada Diskusi bagus lah kerjaan. dengan itu Faruk. Aduh, nggak ada kerjaan kalian ini tiap hari buka komal, nyari. Diskusi bagus lah, poin. Jack. Diskusi bagus, Jack. Anak-anak setan kalian ini semua ini ya. Udah saya tinggal dulu deh. Cuy. Kenapa dia itu Faruk? Nggak tahu
Astagfirullahaladzim. Kok cuci katanya? Aku noise lo enggak? Enggak. Noise tapi suaramu kedengaran kuat. Lanjut aja, lanjut. Aku parfum. Ya, silakan. Adik-adik Oten yang lain yang mau berdiskusi silakan ya. Yang mau berdiskusi silakan. Jangan kayak Sisik tadi lah, gitu loh. Nampak kali dia tidak memiliki pegangan ketika dia menyatakan dirinya beriman, gitu loh. Luar kenapa gelap ya, Tok ya? Apa? Kalau dari luar kenapa gelap? Iya. Iya, kalau dari luar nggak kelihatan nama-namanya tamunya. Ya, nama tamunya nggak kelihatan. Kalau dari luar, Ya, kayak kita mau klik nama orang itu nggak bisa. ya, Iya, tapi nggak terlihat. Nah, itu. Tapi Sisik tadi kan, dia katakan ditendang. Memang begitulah cara menggembalakan domba yang baik. Domba itu kalau digembalakan, kalau ngeyel dia, terkadang ditendang tuh pantatnya. Kurang enak dia memang tuh. Apanya kurang enak? Iya, kalau kita nggak naik jadi tamu, dari luar itu nggak bisa diklik. Jadi kayak mana ini? Maksudnya apa yang nggak bisa diklik nih? Nama tamu-tamunya itu nggak kelihatan. Kayak begitu aja polos. Kayak model itu buat Viti. Nama tamunya. Iya, nama tamu-tamunya nggak kelihatan. Jadi kayak polos gitu aja. Ya gelap kursinya. Iya benar Bang Faruk itu blur, benar itu kan. Nah. Iya benar Bang Faruk itu blur, benar itu kan. Nah. Oh, misalnya ada orang mau ngasih koin itu kan dia harus naik dulu. Enggak, tadi bisa kok. Bang Kadirok tadi bisa ngasih koin. Itu sama siapa ngasihnya, sama kau kan? Jadi mau ngasih sama siapa? Bukan. Kalau misalnya apa nggak bisa, memang diklik pun orangnya untuk memfollow nggak bisa, paham nggak sih? Oh, maksudnya tamu nggak bisa dikasih gift. Tamu nggak bisa di follow, nggak bisa dikasih gift, semua blur. Oh, memang itulah rancangan si Gondrong itu. Astagfirullahaladzim. Kalian para tamu itu jangan dapat gift di sini, semuanya diserahkan ke Bang Faru. Kalau itu jangan kau bahas itu. Itu SOP terbaru dari si Gondrong. Aku pikir karena yang lain nggak apa-apa. Jadi teman-teman ya, saudara muslim ya, yang pendukung itu Nora atau itu Isti, kalau mau memberikan gift nggak apa-apa, serahkan ke Bang Faruk aja dulu, nggak apa-apa. Serahkan ke Bang Faruk aja, jangan ke para tamunya ya, jangan. Iya. Nah, nanti kami bagi di belakang cincai-cincai biasanya kayak gitu. Ya, Sabdo. Pagi. Ya, Islam Kristen Sabdo. Oh, Kristen dong, Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda Sabdo. Boleh kakakku. Oke, sesuai tema aja ya, atau kamu mau bertanya silakan on Aku cam. tanya dikit kakakku ya. Tapi on cam kalau mau bertanya on cam. Kalau Ya, tidak oke. on cam siap bertanya turun gitu loh. Oke ya, tanya dikit aja ya. Oke. Gimana? Kenapa Muhammad diberi pendamping setan dan kaum muslim juga diberi pendamping setan dalam Sahih Muslim 5035? Tolong jawab ya. Buka datanya, buka. Silakan baca saja. Ya, buka Aku ikut datanya. aja. Buka Jadi datanya. pertanyaan saya cuma satu itu, kenapa Muhammad berpendampingnya setan Buka dan datanya. kenapa pengikut Muhammad diberi Kalau yang didampingin setan itu Yesus. Yesus dia dampingi setan. Ini dah. Lukas 4. Ini. Nih. Nih.
Nomor 5. Kemudian dalam waktu sekejap iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini datanya. Siapa yang didampingi sama setan? Siapa yang dibawa oleh iblis? Look at that. Kenapa saya minta kamu bukakan data itu? Karena saya tahu di dalam itu jin, bukan setan. Gitu loh. Setan itu sifat, bukan makhluk. Makhluknya itu iblis dari golongannya jin. Kalau di sini kan iblis. Iblis itu bukan sifat tapi makhluk. Makhluk loh yang membawa iblis Yesus ini. Gitu loh. Makanya kalian berupaya menolak Islam dengan kebencian kalian. Tetaplah kalian dengan kesesatan kalian. Aku bisa yakin dan percaya di dalam hadis itu ditulisnya jin, bukan setan. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.